membuat satu efisiensi katanya. Nah, efisiensi dari sisi materi iya, tapi jangan sampai efisiensinya dari objektif menjadi subjektif. Pemajikan, ya abdi sanggeus ngajar terus jadi ojek, bukan jadi ojek, jadi tukang sayuran, jualan sayuran. Nah, genep juga cash, hebat. Tapi sesungguhnya Dedi sedang merusak paradigma pendidikan. Waduh, dana perbaikan jalan di Cirebon dikorupsi, kerugian negara tembus sampai 2,6 miliar. Geus kolot, make ikat Sunda, tapi pamikiran bubudakeun nya. Pak, tong borora sifat gubernur, urang wae ge osok heureuy kikituan teh Pak, kababaturan ngagoroan raja, patih, mahapati. Nah kan kebiasaan, wayang teriak wayang, maling teriak maling. Kami lebih baik mengambil risiko administrasi daripada harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Aku orang NTB, Pak. Aku orang Lombok. Tapi senang banget lihat Bapak. Dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Kan di anggarannya kan pasti nggak ada kan? Ya. Ngasih apa supaya orang libur nih, gajimu 1 minggu gitu. Itu uangnya dari mana, Kak? Kalau yang spontan, banyak ya. Yang seperti itu, beliau keluar dari dompet sendiri. Kasus yang selesaikan. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, jadi ada timnya juga Pak. Ya. Tim yang menyelesaikan BPJS, tim yang menyelesaikan perawatannya. Oh, tim yang bentuk tim? Betul. Ibu yang bentuk tim? Saya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sahabat Kang Obi, mudah-mudahan Anda sehat. Allah berikan Anda kesehatan dan diberikan juga harta yang melimpah serta halal. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita dukung semua untuk Kang Dedi. Baik, barusan kita sudah melihat cuplikan video-video yang sangat luar biasa dan ada yang menggelitik juga. Ada orang yang ternyata gara-gara hibahnya tidak muncul, terus gara-gara ada orang yang menilai Kang Dedi itu tidak baik, 100 harinya jelek, ada yang bilang cepot atau raja, ada juga yang menyatakan bahwa dia ini pura-pura efisiensi atau istilahnya efisiensi, padahal dia itu sendiri adalah orang yang tidak kebagian karena dananya sekarang semua untuk rakyat. Oke, kita dengarkan supaya lebih jelas ya. Soal konten Deddy Mulyadi ini disebut membuat satu efisiensi katanya. Nah, efisiensi dari sisi materi iya, tapi jangan sampai efisiensinya dari objektif menjadi subjektif. Bagaimana sebuah konten itu dikreasi oleh seorang kreator? Ya. Nah kan kebiasaan, wayang teriak wayang, maling teriak maling. Iya lupa, kan emang begitu cara mainnya ya. Cara mainnya kan begitu, diajarin sama atasannya. 100 hari kinerja KDM gagal. Lu kagak ngelihat emang survei kepuasan masyarakat Jawa Barat tertinggi coy, hampir 95%. Yang gagal siapa? Lu pada kali gagal mau ngejatuhin KDM. Tidak bisa. Tidak bisa Roma, tidak bisa Besti kalau mau ngejatuhin KDM ya. Ngatain orang cepot atau raja. Lalu sendiri apa? Oke, maling teriak maling. Wayang teriak wayang, emang bener. Kalau nggak kebagian makan biasanya gitu. Kalau kemarin 2024, 2023, 2002, pokoknya dari 2021 sampai 2024 itu diem, nggak ada apa-apa, nggak ada suara, mingkem semua, gitu kan? Nggak ada suara, iya. Karena apa? Karena tertutupi mulutnya. Sehingga dia merasa nyaman. Seirama berarti ya. Seirama malingnya. Yang maling gitu. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Si ibu itu benar-benar mantep ya. Benar-benar mantep itu.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Bapak jadi apa? Guru, tos sabaraha tahun? 10 tahun. Boga keluarga, sabaraha gajinya? Mung 400.000. Boga pamajikan, boga anak, boga. Cukup di mana? Ya teh cukup, Pak. Terus Anda bisa ngebiayaan pamajikan? Ya, abdi sanggeus ngajar terus jadi ojek. Bukan jadi ojek, jadi tukang sayuran. Jualan sayuran. Nah, geus tah 5 juta jangan modal sayuran. Ya, jangan modal sayuran. 5 juta. Terus gerobaknya ayah make motor. Alhamdulillah Pak, motornya. Dia tambahan jangan gerobak 1 juta. Jadi diberi 6 juta cash. Hebat. Tapi sesungguhnya Dedi sedang merusak paradigma pendidikan. Sedang mengalihprofesikan dari seorang pendidik menjadi seorang tukang sayur. Kalau jadi seorang paradigmatik ngerti tentang filosofi pendidikan, dia mestinya dia bangun kunaon sekolah teh mere gaji mungsak itu. Gitu loh. Itu paradigma pendidikannya. Ya. Bapak ini ngerti nggak ya tentang dunia pendidikan? Saya kira tidak paham gitu. Jadi Kang Dedi memberikan bantuan ini agar guru tersebut bisa hidup, bisa menafkahi keluarganya. Kalau mau memperbaiki pendidikan itu tidak bisa satu orang, Pak. Jadi harus semua. Ya, jadi ini memberikan motivasi kepada orang. Kang Dedi ini memberikan motivasi dengan cara memberikan bantuan uang. Ini Bapak sirik atau apa ya? Karena kan itu hak Kang Dedi. Mau itu kan bukan dari sakunya, bukan dari pemerintah, itu dari sakunya Kang Dedi, hak Kang Dedi itu memberikan bantuan. Dan itu menjadi motivasi sehingga nanti dia bisa belajar, dia bisa bekerja dengan baik karena sudah ada penghasilan yang lain. Kalau mau memperbaiki secara keseluruhan, itu kan tentu dari sistem pendidikannya, dari sistem pembayarannya, dan itu bukan wewenang Kang Dedi pada saat itu. Saat itu kan masih anggota dewan. Nah, gini, jadi Bapak jangan mencoba mengalihkan agar orang itu salah paham. Tapi kan nggak ada yang nonton Pak videonya juga. Cuma saya kesel aja gitu melihatnya. Kok diarahkannya ke sana? Padahal Kang Dedi sudah baik niatnya. Seandainya Bapak punya ide misalkan yang harus diperbaiki itu kenapa sih dikaji segini? Itu kan memerlukan waktu yang lama dan tidak bisa hanya satu ke sekolah, berarti kan harus semua sekolahnya. Dan itu juga kebijakan tidak bisa diambil oleh Kang Dedi, diambilnya oleh pihak sekolah. Apalagi kalau sekolahnya swasta, mau bagaimana lagi keadaannya seperti itu. Jadi memang ini tidak bermutu ya, mau dijawab juga cuma geli saja gitu. Karena bergabung sama mantan anggota dewan tuh. Oke, kita lanjut ya. Kami lebih baik mengambil risiko administrasi daripada harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Repot nggak jadi kadiskesnya apa KDM? Karena kami dari awal sudah berkomitmen bahwa Pak KDM itu dari awal sudah bilang, Ibu kerja dengan saya pasti capek. Karena saya betul-betul kerja Ibu tuh harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya bilang, siap Pak, 1 kali 24 jam saya siap. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Di kami ini sekarang ada tagline Pak. Apa? Tagline-nya kalau kerja, samubukna. Apa itu? Sehancurnya. Untuk kepentingan rakyat. Termasuk Bu ini nih, petarung. Suami nggak marah gitu, Bu? Enggak Pak, Alhamdulillah. Oke, dukung suami? Sangat mendukung. Ya. Kita harus bersifat responsif dan harus paham bagaimana keinginan Pak Gubernur. Baik itu dari mulai Pak B ya Pak ya, dan begitu juga Pak KDM. Jadi kami di Dinas Kesehatan sudah siap-siap Pak. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan semua rumah sakit, berkoordinasi dengan semua kota kabupaten, membangun kebijakan-kebijakan, membuat pergu Pak, menyiapkan beberapa anggaran yang kami siapkan, dan kalau tidak ada di anggaran APBD kami siapkan charity ya, atau dari Basnas misalnya. Jadi sudah kami buat sebuah termasuk pembiayanya pun dipikirin. Betul Pak. Jadi kami buat karena
ada ketentuan-ketentuan yang memang kadang tadi begitu misalnya Bapak menyampaikan, Bu ini ada kasus yang selesaikan, maka saya sampaikan kepada teman-teman, jadi ada timnya juga Pak, tim yang menyelesaikan BPJS, tim yang menyelesaikan perawatannya. Oh, tim beliau yang bentuk tim. Oke. Betul. Ibu yang bentuk tim. Saya. Mohon. Jadi berlapis Pak Helmi. Pertama dari beliau langsung, baru kami cek di APBD. Kalau APBD tidak ada, kami cek dari kementerian misalnya, kami cek kabupaten kota, kemudian CSR, ada Basnas dan Partisipasi Masyarakat. BPJS termasuk ya? Iya termasuk BPJS. Jadi sumber pendanaan itu bisa dari mana-mana. Yang penting masalah bisa diselesaikan. Kaget nggak Bu punya atasan kayak gini Bu? Memang mungkin karena kami di kesehatan itu sudah dari awal paham ya bahwa Bapak seperti itu. Jadi kami sih semangat aja Pak. Ya karena memang senang saja Pak karena bukan kok jadi banyak nih enggak, saya. Pak, enggak. Alhamdulillah karena beliau juga mendukung. Ya beliau memberikan bantuan juga seperti tadi yang tadinya harusnya kami tadinya berpikir ke Pak Sekda, Pak bisa lewat dana BTT gitu. Ternyata beliau dan bantuan tidak terduga. Bantuan belanja tidak terduga. Oke. BTT. Anggaran ada porsinya. Kalau ada hal yang tidak terduga bisa menggunakan dana itu. Nah, tapi Bapak juga ternyata tadi mencari solusi dengan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, betul. Ujungnya adalah diselesaikan oleh RSAS begitu. Jadi kami pun melihat Pak Sekda semangat, Pak Gubernur semangat, ya kami kan sebagai pembantunya harus semangat juga. Oke. Pernah ditegur Pak Kadem? Biasa sih Pak. Tapi sepertinya mah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah saya ditegur Bapak rasanya belum pernah sih kalau saya. Pak Sekda? Iya pernah terutama terkait dengan kecepatan. Ya beliau memang kecepatannya di atas rata-rata. Pak Sekda ini masih kalah cepat? Iya. Perasaan kemarin sekarang saya paling cepat. Paling cepat. Ternyata Pak Kadem lebih cepat. Dulu di kementerian juga paling cepat loh saja. Alhamdulillah. Dan kita belajar banyak dari beliau. Pak Helmi, kenapa kita harus cepat? Karena kita berpacu dengan waktu. Kita punya masalah pengangguran, kita punya masalah kemiskinan. Pengangguran paling besar itu Jawa Barat ya? Salah satunya Jawa Barat. Pengangguran kami di 6,75%. Ya, kemiskinan kami di angka 7,08%. Padahal ada 200.000 perusahaan di Jawa Barat ya. Pengangguran tetap banyak. Kan penduduknya banyak 50 juta lebih. Ya, makanya dari sisi kuantitatif ya Jawa Barat konsekuensi cukup tinggi baik pengangguran maupun kemiskinan. Dan ini PR yang harus kami selesaikan. Jadi sebelum Pak Kadem memimpin, kondisi Jawa Barat terutama terkait dengan kesejahteraan memang relatif tertinggal. Dan sekarang beliau berpacu dengan waktu. 5 tahun kan waktu yang tidak terlalu lama. Kalau tidak kecepatan seperti ini, ya berat ya Jawa Barat untuk bisa melompat. Karena Pak Gubernur dan tentu komitmen kami semua, tahun 2029 Jawa Barat harus menjadi provinsi termaju. Dan tidak ada cara lain kecuali kami harus melangkah cepat bahkan melompat. Yang penting kan selamat. Dan yang menjadi kunci kami Pak Helmi, karena kita berbicara kecepatan, di sana ada risiko. Pak Gubernur meminta kami untuk tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Lain-lain kan. Tapi senang banget lihat Bapak dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin, Pak. Bantu dulu di Makassar. Perbaiki. Biasa sekali ya. Benar-benar luar biasa. Timnya Kang Deddy Mulyadi ini ternyata tim-tim tangguh. Oke, petarung, benar-benar petarung. Bayangkan saja ibu-ibu ini siap 24 jam. Dan sudah punya tim-tim untuk bagaimana menerjemahkan keinginan Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menerjemahkan untuk mencapai visi Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini dia. Kan sudah sekarang kalau sudah ada tim-tim yang seperti ini, bagi pimpinan yang luar biasa, pimpinan yang ajeg itu, yang tidak berpikir tentang uang untuk masuk ke saku atau ke rumah, maka dia tinggal mengerahkan saja, tinggal menunjuk, lalu nanti tinggal bagaimana mengevaluasinya. Itu kan. Jadi memang sebuah lembaga, sebuah institusi tergantung kepada pimpinannya. It according to the leader, gitu kan. Leadernya seperti apa? Kalau leadernya sudah berpikiran masalah uang, berpikirannya untuk masuk ke rumah atau mengganti uang yang sudah hilang, atau punya politik gitu ya terhadap teman-temannya, itu pasti bakal susah. Tetapi ini tidak, ini tegak lurus untuk membantu rakyat Jawa Barat sehingga dia lugas, sehingga dia mudah. Dan yang paling luar biasa sekali, bayangin
orang lain dari Lombok, dari luar Jawa sana itu senang dengan kepemimpinan Kang Deddy. Ini yang orang Jawa Barat, ini yang tidak kebagian sesuatu mungkin itu mengkritisinya itu yang itu lagi gitu ya. Jadi mengkritisinya itu yang jelas dong. Boleh mengkritisi tetapi jelas. Boleh mengkritisi tetapi memberikan inovasi baru gitu. Kalau Kang Deddy pinginnya kritisinya itu yang konstruktif sehingga membuat inovasi-inovasi baru untuk Jawa Barat ini. Karena kan pernah ada yang mengkritisi dengan konstruktif. Contohnya dalam dunia pendidikan. Itu ada ahli grafiologi yang mengatakan bahwa ini boleh tetapi untuk meringankan dulu bebannya. Sehingga nanti ke depannya itu bisa dilanjutkan dengan hal yang lainnya. Itu kan salah satunya yang sudah luar biasa. Jadi kalau saya lihat dan saya perhatikan dari tim-timnya itu sekarang sudah mulai paham dengan Kang Deddy. Kang Deddy itu kalau mengeluarkan uang yang faktorolong itu kalau orang Pak Herman itu bilangnya jadi dari Sekda itu faktorolong. Ya, proktorolong itu apa? Ketika diucapkan itu jadi sebuah keputusan, itu banyaknya bukan dari dana Pemda, tapi dana pribadi. Wah, luar biasa sekali ini Kang Deddy. Mudah-mudahan Anda sehat, semua warga masyarakat juga sehat, terutama yang nonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan harta yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.